Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Di sini gue akan sedikit bahas tentang Danu ya teman-teman. Tentang Danu yang sudah menjadi justice kolaborator ya teman-teman. Di sini tentunya Danu mendapatkan haknya ya teman-teman sebagai justice kolaborator, yaitu mendapat perlindungan dari LPSK berupa perlindungan fisik. Secara prosedural juga dia mendapatkan, tentunya secara yang tertulis itu sudah mendapatkan hak-haknya berdasarkan pasal-pasal yang dulu pernah gue sebutin juga mengenai gue pembahasan tentang rincian pengertian hak-hak yang harus diterima oleh seorang justice kolaborator, itu gue udah bahas dulu. Kemudian di sini juga Danu mendapatkan yang namanya secara psikologis juga dapat ini ya, rehabilitasi teman-teman. Dan juga di sini yang mau kita bahas adalah hak Danu ya teman-teman sebagai justice kolaborator. Namun kita jangan lupain juga di mana ada hak di situ juga ada kewajiban. Hak dan kewajiban, Danu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Namun di sini kita harus ingat juga Danu juga berkewajiban untuk mengungkapkan kasus ini teman-teman. Itu adalah tugas seorang justice kolaborator, yaitu sebagai pengungkap kasus gitu ya. Jadi di sini tentunya kemungkinan besar kedepannya kemungkinan ada misalkan tersangka-tersangka baru tentunya akan terungkap teman-teman. Yang kita mau bahas apa nih gitu kan? Di sini ada satu pembahasan yang gue mau bahas tentang pernyataan dari LPSK bahwasanya di sini Danu ada ancaman yang nyata. Mungkin teman-teman kan sudah dengerin kemarin dari pihak LPSK sebelum menyatakan bahwasanya Danu ini sebagai justice kolaborator LPSK. Di situ di dalam isi pernyataannya menyatakan bahwasanya ada ancaman yang nyata terhadap Danu gitu. Artinya benar-benar di sini terbukti ada ancaman dan LPSK mengakui hal itu. Dan di sini tentunya ada pembahasan juga mengenai bagaimana dengan orang-orang lain, apakah ada ancaman gitu kan, terutama yang diungkapkan oleh Pak Yosep sebelumnya. Seperti siapa Bang? Contohnya ada Opik, ada Wahyu, juga ada Kosasi gitu kan. Seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman sudah tentunya lama ya mengawal kasus Subang, di sini tentunya tahu ya, termasuk Pak Dedi juga, semuanya ini sebenarnya takut ya teman-teman akan adanya Pak Yosep gitu. Dan pernah diwawancari juga ya ke Pak Yosep. Pak Yosepnya juga bingung katanya. Saya juga bingung katanya, kenapa mereka semua takut sama saya, kata dia gitu. Dan di sini adalah yang harus kita bahas ya teman-teman. Kenapa gitu kan? Mereka semua, Wahyu, Opik, Kosasi itu takut semuanya, termasuk Pak Dedi juga. Dan tentunya Danu terutama gitu kan, takut semuanya. Kalau misalkan Danu sudah dinyatakan secara nyata bahwasanya di sini ada ancaman yang nyata, dan kemudian kita harusnya berpikir juga apakah ada ancaman yang nyata juga terhadap Wahyu, terhadap Kosasi, terhadap Opik ya, dan juga mungkin ada orang-orang lainnya yang memang diduga ya takut ya sama Pak Yosep. Di situ kan harus dibongkar nih. Nah, mulai dibongkarnya ini tentunya Danu harus pick up gitu kan. Harus pick up, mulai berbicara nih gitu kan. Apakah ada ancaman-ancaman terhadap orang-orang lain yang disebutkan Pak Yosep ini gitu kan. Itu kan harus terungkap, dan di sini tentunya akan diselidiki lebih dalam lagi oleh penyidik gitu kan. Kemudian mungkin Danu akan mengungkapkan juga dulu dia pernah disekap gitu kan, dan bukan di Polres saat itu, malah di luar. Itu kan yang namanya sudah di luar konteks hukum gitu. Kalau misalkan pada saat itu Danu punya pengacara, itu harusnya bisa dituntut ya teman-teman. Karena apa? Karena secara aturan ya di hukum kita di Indonesia ya, tentunya sudah sangat jelas orang kalau di BAP itu harus didampingi yang namanya pengacara teman-teman. Tapi di situ kenyataannya Danu diinterogasi, tapi bukan yang namanya di kantor kepolisian, tapi di tempat lain. Nah, itu kan harus diungkap Danu nih. Danu misalkan ditanya gitu kan ya, sudah berkontribusi, semuanya harus sudah bekerja sama nih, LPSK, Danu, pihak kepolisian merundingkan hal tersebut gitu kan. Siapa Danu gitu kan, ini orang-orangnya siapa yang dulu misalkan kayak gitu.
menginterogasi kamu. Ini kan nggak sesuai aturan ini gitu kan, nggak sesuai namanya SOP pihak kepolisian, kok bisa begini kan kayak gitu. Terus gimana, apakah ada ancaman-ancaman lain juga gitu kan terhadap saksi-saksi lain gitu kan yang memang dilakukan sekiranya gitu, harus diungkap. Udah jangan diem-diem lagi, ini sudah menjadi yang namanya JC. Kalau namanya JC, dia punya kewajiban untuk mengungkap, nggak mungkin dia hanya diem-diem aja. Sudah mulai yang namanya berbicara dari awal, yaitu diancam oleh siapa, disuruh bicara oleh siapa, kemudian disekap oleh siapa pada saat itu kan kayak gitu. Itu semuanya harus dia udah ungkap. Dengan begitu perlahan nih satu persatu akan ngomong tentunya. Kalau misalkan satu persatu udah ngomong, kalau misalkan ada yang memberatkan, misalkan benar-benar ada ancaman, itu kan bisa menjadi yang namanya tambahan ya, alat bukti, petunjuk-petunjuk baru gitu kan ya, yang membuat kasus ini semakin jelas gitu teman-teman. Kemudian tentunya untuk oknum-oknum tersebut misalkan gitu kan ya, menginterogasi Danu segala macam, itu kan tentunya juga akan terungkap oknum-oknum kepolisian siapa yang terlibat. Mungkin dari Polda Jabar agak terlewat gitu kan ya, tidak mengetahui bahwasanya Danu pernah diinterogasi tidak sesuai SOP, itu tidak di kantor kepolisian, tiba-tiba diambil gitu aja, tidak tahu dia ada di mana, mentang-mentang dia tidak memiliki yang namanya pengacara pada saat itu kan kayak gitu. Itu harusnya Danu udah mulai speak up nih kayak gitu kan, bicara dengan Pak Topan, dengan LPSK, dengan kepolisian, saya pernah digini-giniin itu kan kayak gitu. Siapa orangnya Danu? Ini orang-orangnya gini kan gitu. Dia harus udah mulai ini ya, udah mulai yang namanya speak up, udah mulai jangan takut gitu ya. Udah di sini adalah penentuannya Danu untuk ngomong sejujurnya, seterbuka-bukanya, karena dia sudah benar-benar mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dan kalau dia tidak mengungkap kasus ini, artinya dia tentunya tidak menjalankan kewajibannya. LPSK sudah memberikan hak-hak Danu, tinggal gimana Danu memberikan yang namanya kontribusinya, kewajiban dia untuk mengungkapkan kasus ini satu persatu nih, walaupun perlahan nggak apa-apa ya untuk Danu ya. Yang penting dia mulai satu persatu nih, apa yang dia tahu gitu kan ya, tentunya dibilang. Tentunya di sini Danu juga punya keterbatasan ya, ada yang dia tahu, tentunya ada yang tidak ketahui gitu ya. Seperti halnya misalkan yang tentang menyetir mobil kemarin, pada saat rekonstruksi kan sebenarnya dia nggak tahu, misalkan dia jujur tuh kan ya, dia jujur sebenarnya nggak tahu, dia taunya hanya yang menyalakan mobil itu Pak Yosep, tapi sebenarnya nggak tahu tuh siapa yang mengendari mobil, makanya kan name tag-nya itu dikebelakangin sebenarnya kan kayak gitu. Itu ada hal-hal yang dia tahu, ada hal-hal yang dia tidak tahu, namun di situ ada kejujuran gitu dari Danu ya. Contohnya seperti itu, ungkapin aja kalau dia tahu gitu kan ya. Tentunya kalau dia tidak tahu ya ungkapin gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya kebohongan di sini, yang ada hanya kejujuran. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk Danu, semangat terus untuk Polda Jabar, semangat terus untuk teman-teman semua yang mengawal kasus Subang. Segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.